Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait soal tes masuk MTS. Jadi soal tes masuk yang biasanya diujikan di PPDB. Oke, langsung saja untuk soal tes masuk ini nanti kita bahas secara berkala. Insya Allah ada 5 seri soal. Tapi yang akan kita bahas secara berkala yaitu nanti ada soal matematika dan juga ada soal IPA yang biasanya keluar di tes-tes ya. Tes yang biasanya ini dilakukan rata-rata untuk yang jenjang MTS, karena kita tahu untuk SMP hanya SMP tertentu saja yang melakukan tes di awal PPDB. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Hasil dari 464 dikurangi 96 dibagi 16 ditambah 176. Jadi kita ingat-ingat konsep dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu yang diutamakan adalah perkalian ya, perkalian dan pembagian yang pertama. Jadi kalau misalkan kita urutkan, itu sebenarnya itu yang pertama adalah urutan, saya tulis urutan pengerjaan ya. Yang pertama itu adalah kurung, terus yang kedua itu akar atau pangkat, yang ketiga adalah perkalian, saya tulis kali atau bagi, yang keempat adalah tambah atau kurang. Nah, jadi ada 4 ya. Jadi kalau dulu dulu itu biasanya dikenal dengan Pipolondo, ping porolan sudo ya. Ping itu kali, poro itu bagi, lan itu tambah, sudo itu kurang. Langsung saja kita bahas yang ini ya. Jadi yang pertama kali dikerjakan itu adalah 96 dibagi 16. Jadi ini tak tulis 464. Nah, ini diselesaikan dulu. Yang saya blok warna merah. 96 dibagi 16 ya. Ada berapa ini? 96 dibagi 16 yaitu ada 6 ya. Karena di sini minus, berarti saya tuliskan minus 6 ya. Terus di sini ada plus 176. Karena ini tinggal pengurangan dan penjumlahan, ini pengurangan dan penjumlahan itu ya. Jadi setara, sehingga langsungan aja 464 dikurangi 6 itu adalah 458 ditambah 176 ya. Langsungan aja ya. Jadi ketemunya ini langsungan 600 berapa? 634. Jadi jawabannya yang benar ya, yang D. Oke. Untuk nomor 1 ini insya Allah gampang soalnya ya. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua terkait dengan perbandingan, di mana buah jeruk milik Ali dibanding Budi adalah 5:3. Jika selisih banyaknya jeruk mereka adalah 18 biji,
maka jumlah jeruk Ali dan Budi seluruhnya. Jadi ada konsep selisih. Nah, saya blok dulu ya yang selisih. Nah, sehingga dari perbandingan itu kita ambil selisih. Jadi Ali dibanding Budi itu sama dengan 5/3. Karena ada selisih, berarti kita tulis selisihnya sama dengan 5/3, selisihnya adalah 2. Sehingga untuk Ali itu kan 5 bagian kan? 5 dibagi 2 dikali jumlah jeruknya 18 ya. Coret 9. 5 kali 9 sama dengan 45 buah untuk Ali. Terus untuk Budi, nah, untuk Budi itu berarti 3 bagian, 3/2 dikali 18. Coret 9 ya, sama-sama dibagi 2. 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, yang ditanyakan total. Nah, ini kita tambah. Total sama dengan 45 ditambah 27, yaitu 72. Ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Silakan dipahami, silakan dicermati sebelum kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Oke. Untuk soal ketiga, ini silakan di pause dulu videonya, coba dikerjakan di kertas. Apakah ada kesulitan? Kalau nggak ada kesulitan, bisa dilanjut di soal yang keempat. Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Anto menggambar sebuah gedung tingginya 45 meter. Jadi diketahui tinggi gedung, berarti ini tinggi sebenarnya ya. Tinggi sebenarnya adalah 45 meter. Kita jadikan senti. Meter ke senti itu turun 2 tingkat ya. Masih ingat? Kalau misalkan kita tuliskan kilometer, hektometer, ya seperti ini ya, meter, terus desi, senti, mili. Jadi ini turun 2. Turun 2 berarti dikali 100. Jadi 4.500 cm. Ya. Terus tinggi gedung digambar berarti TG. Atau ya tinggi gambar 9 cm. Yang ditanyakan apa? Skala. Skala itu adalah tinggi gambar dibagi dengan tinggi sebenarnya. 9 dibagi 4.500 atau 1/500. Ya. 1/500 itu tidak lain adalah skala sama dengan 1/500 ya. Jadi jawabannya yang D. Gampang ini. Jadi saya kira nggak ada kesulitan, apalagi di materi SD itu sudah pernah dapat materi tentang skala perbandingan ya. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, itu soal yang berhubungan dengan perkalian, juga berhubungan dengan prosentase ya. Jadi ini gampang ini. Kita tinggal mainkan saja konsep prosentase. Oke.
Nah, karena di sini sudah setara, jadi ada pembagian, ada perkalian, ini kan setara. Terus ini ada pembagian dengan pecahan. Ingat, pembagian dengan pecahan itu nilainya adalah dibalik ya. Kita tuliskan 90%, kita tuliskan 90/100. Saya tulis dulu ya. Ya. Jadi 90/100 dikali, nah ini dibalik ya, dikali 1,155. Kita main coret, 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 ya kan? Coret, coret, 2. Nah, terus apalagi ada yang dicoret? Ada ya, ini sama ini. Nah, ini 5. Sehingga 9. Nah, ini saya tuliskan dulu aja sebelum kita coret lagi. 9 dikali 1,15 dibagi 5. 1,15 bagi 5 ini sebenarnya bisa ya. Jadi langsung saja kita kalikan. Jadi nanti teman-teman ingat mengalikannya, jangan sampai keliru. Kita bisa menggunakan perkalian secara bersusun ya. Kalau kita gunakan perkalian secara bersusun, kita tulis saja 9 kali 1,15 ya. 9 kali 5 45 kan, ditulis 5 nyimpan 4. 9 kali 1 9 tambah 4 13, tulis 3 nyimpan 1. 9 kali 1 9 kan, tambah 1 10, jadi 10,35. 10,35 kita bagi dengan 5, hasilnya 2 kan. 2 kali 5 10, kurangi, nah koma kan, terus 3 turun, 3 tidak bisa kasih 0, 35 tuh 7. Jadi jawabannya ketemu 2,07 yang B ya. Silakan dicermati, dipahami. Kalau sudah paham bisa dilanjut untuk soal yang nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dua buah bilangan jumlahnya adalah 80 dan selisihnya adalah 12 ya. Jumlah dan selisih. Jadi kalau jumlah ya tinggal jumlah aja. Kalau misalkan kita tidak tahu caranya, kita bisa menggunakan dari pilihan ganda itu. Coba dilihat, misalkan yang A ya 63 dan 17, kalau dijumlah 80. Tapi apakah 63 dengan 17 selisihnya 12? Jawabannya tidak. Ini apakah selisihnya 12? 48 dikurangi 22, jawabannya tidak ya. 54 dan 36, apakah selisihnya 12? Jawabannya tidak. Jadi jawabannya yang D. Nah, itu kalau kita menggunakan cara langsung ya. Dari pilihan ganda kita masukkan ke soal. Sebenarnya caranya seperti apa sih? Nah, caranya itu simpel sebenarnya ya. Jadi kita misalkan aja bilangannya, katakanlah dua bilangan itu A tambah B. Nah, ini jumlah dua bilangan. Misal bilangannya A dan B. Jadi kan ada jumlah kan, A tambah B hasilnya 80 dan selisih berarti A dikurang B sama dengan 12. Nah, ini kan sudah selesai ya. Jadi yang pertama ini tinggal diapakan?
Nah, dijumlah aja. A tambah A 2A, B ditambah min B 0, 80 ditambah 12 itu 92. A sama dengan 92 dibagi 2. A-nya ketemu berapa ini? 46. Sudah kan? 46 tidak ada lagi pilihannya selain D. Tapi untuk lebih memantapkan kita, lanjut aja. Ya. Kalau tadi penjumlahan sudah, kita kurangi sekarang. Ya kan? A dikurangi A 0, B dikurangi min. Dikurangi ketemu min plus kan? Berarti 2B sama dengan berapa ini? 80 kurangi 12, 6, 8. B sama dengan 68 dibagi 2. B-nya ketemu 34. Jadi 46 dan 34. Maka jawabannya D. Oke, silakan dicermati. Kalau sudah, bisa kita lanjut untuk yang nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Air teh di dalam gelas mempunyai suhu sebesar 23 derajat Celcius. Kemudian, air teh tersebut dimasukkan ke dalam lemari es sehingga suhunya turun 15 derajat Celcius. Setelah itu, air teh tersebut dikeluarkan dan didiamkan beberapa saat. Ternyata suhu tersebut naik 2 derajat Celcius setiap 5 menit. Apabila air teh tersebut didiamkan selama setengah jam, maka suhu air teh tersebut adalah. Jadi ini sebenarnya gampang ini. Hanya konsep penjumlahan, konsep perkalian, dan pengurangan ya. Yang pertama, air teh mempunyai suhu 23 derajat Celcius. Ya, kita tulis dulu. Suhu awal jadi 23 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam lemari es sehingga suhunya turun. Suhunya turun. Kalau turun berarti kita kurangi 15 derajat Celcius. Setelah itu air teh tersebut dikeluarkan dan didiamkan beberapa saat. Ternyata suhunya naik 2 derajat Celcius setiap 5 menit. Berarti kalau ada 30 menit berarti naiknya berapa kali? Tinggal ditulis ya. Berarti ditambah ya, karena naik kan 2 derajat dikali tadi kan setengah jam. Waktunya kan setengah jam. Berarti di sini 30 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena naiknya setiap 5 menit. Ya. Ini bisa kita bagi coret-coret 6. Wes tinggal diselesaikan. 23 derajat dikurangi 15 derajat ditambah 2 kali 6, 12 derajat. Ini dikurangi ini berapa? 23 dikurangi 15 itu adalah 7 ya. 7 apa 8? 8. Jadi ini 8 derajat ditambah 12 derajat sama dengan 20 derajat. Jadi jawabannya yang iya benar, yang A. Silakan dicermati, dipahami, karena soal-soal seperti ini itu sebenarnya soal-soal yang sangat mudah. Kita lanjut untuk soal yang ke-7. Ini soal yang terakhir untuk soal yang jenis 1 ya.
Insyaallah nanti tiap hari akan kita update. Oke. Soal yang terakhir, ada 4 toko menjual jenis barang yang sama, daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel. Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama, ya, baju dan celana. Harga bajunya 80.000, harga celana 100.000. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Berarti ini kita harus mencari satu per satu, ya. Satu persatu dari masing-masing harga. Kalau kita hitung diskon, nanti hitungan diskonnya silakan dihitung ya. Jadi kita hitung diskon. Diskon untuk toko ramai ini ya 25%. Diskon ditulis dulu aja. Toko ramai. Diskon adalah apa? Prosentasenya berarti 25% dikali harganya 80.000 atau 25/100 dikali 80.000. Bisa kita coret ya. Nolnya 2 dicoret, nolnya 2 dicoret. 25 kali 8. 25 dikali 8 itu berapa? Ya benar, 200 ya. Ditambahi 0. 200, nolnya ada tambahi 2. Berarti 20.000 diskonnya. Sehingga untuk baju di toko ramai, ya, harga baju setelah diskon itu 80.000 dikurangi 20.000, harganya 60.000. Ya. Terus yang kedua, untuk harga celana, diskon celana berarti 10% dikali 100.000 atau 10/100 dikali 100.000, ya. Coret-coret, sehingga hasilnya adalah 10.000. Jadi harga celana itu ketemunya 100.000 dikurangi 10.000, hasilnya adalah 90.000. Jadi ini kita hanya tunjukkan salah satu saja. Nanti silakan dieksplor untuk toko damai, toko seneng, dan toko indah, ya. Caranya sama, tinggal dieksplor saja. Kalau kita tuliskan ya, untuk toko ramai, ya, ini tak tulis harga baju setelah diskon ya, tentunya ya. Yang kita tuliskan adalah setelah diskon aja. Harga baju dan harga celana. Kita tuliskan harga bajunya tadi 60.000 sama 90.000. Ini kita tulisi total. Ya. Totalnya berarti 150.000. Ini untuk toko ramai. Terus yang kedua ada toko damai. Toko damai ini langsung nanti dihitung sendiri, tapi di sini langsung saya kasih hasilnya saja ya. Jadi untuk toko damai
harga baju setelah diskon itu adalah 64.000. Kalau untuk celana itu 85.000. Kalau kita total ya, jadi kalau di total itu adalah 149.000. Terus kita lanjut ke toko Seneng. Toko Seneng itu harga bajunya ketemu diskon bajunya ketemu 12.000. Nah, sehingga ini harganya berarti 68.000 untuk harga baju ya. Terus untuk harga celana itu 80.000. Kalau kita jumlahkan ini 148.000 ya. Yang terakhir itu ada toko apa itu? Toko Indah. Nah, Toko Indah itu untuk bajunya diskon 10% atau diskonnya 8.000, berarti di sini 72.000 ya. Terus diskon celananya itu 25% atau di sini 75.000. Kalau kita jumlahkan 147.000. Berarti dari sini yang paling murah itu adalah miliknya toko Indah atau yang D ya. Jadi itu merupakan cara untuk pengerjaan pengerjaan soal-soal tes masuk MTS. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.